Situs Umpak Reksogati, awal perkembangan Islam di Madiun. Sungai Madiun yang kita lihat di sini telah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah panjang Madiun. Dari tempat ini kita akan menelusuri perkembangan agama Islam di Madiun, mulai dari Majapahit sampai ke masa Demak. Sungai ini dari dulu sudah ramai menjadi pusat transportasi dari kota kerajaan Majapahit menuju ke kerajaan Wengker. Bila kita melihat peta wilayah kekuasaan Majapahit, kerajaan Wengker tepatnya berada di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, dan penduduknya beragama Hindu-Buddha. Saksi-saksi sejarah pada masa Majapahit bisa dijumpai di Desa Bibrik dan di Desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan, berupa prasasti batu yang ditulis pakai tulisan kuno yang sudah mulai hilang, yang diduga dibuat pada abad ke-15 atau abad ke-16, sekitar masa-masa akhir pemerintahan Majapahit. Dalam Babad Majapahit diceritakan, pada tahun 1478 Majapahit runtuh oleh Demak. Salah satu putra Majapahit yang berasal dari Wengker yang bernama Lembu Kanigoro telah memeluk Islam. Namanya berganti menjadi Raden Alkali atau Joko Binurut. Setelah matang imannya, dia menjadi wali dengan nama Batara Katong dan mendapat tugas dari Demak untuk mengislamkan penduduk Wengker. Sungai Madiun yang lebar dan debit air yang besar ini sangat efektif sebagai jalan masuk ke wilayah kerajaan Wengker. Menurut Babad Ponorogo, pasukan Demak yang dipimpin Batara Katong dan Ki Ageng Mirah berangkat dari Demak masuk Bengawan Solo menuju sungai ini lewat Wonorejo sampai ke Wengker. Setelah sampai di Wengker, terjadi perang dan perselisihan dengan Ki Ageng Kutu yang menyakitkan dan menggoreskan luka di daerah itu. Pada tahun 1486, Batara Katong berhasil mengalahkan Ki Ageng Kutu, kemudian mendirikan kabupaten baru yang dinamakan Kabupaten Ponorogo. Wilayahnya terus meluas ke selatan dan ke timur meliputi daerah Pacitan dan Trenggalek. Ada kerajaan Ngurawan di daerah Ngelopo. Di sebelah utara Ponorogo tetap teguh dengan tradisi Wengker. Dalam Serat Kanda mencatat pada akhir abad ke-15 Raden Patah dari Demak mengirim utusannya melalui sungai ini menuju Ngurawan untuk melamar putri dari Raden Gugur yang bernama Retno Lembah dan akan dinikahkan dengan Pangeran Surya Pati Yunus, putra mahkota Demak. Dalam buku sejarah Madiun diceritakan, Pangeran Pati Yunus setelah menikah dengan putri Ngurawan memindahkan kerajaannya ke utara, menyusuri sungai, membawa umpak-umpak menuju daerah yang kemudian dinamakan Purabaya atau sekarang disebut Desa Sogaten. Beliau membangun pemukiman baru Islam, membuka lahan pertanian, dan memperkuat sektor agraris, dan memimpikan tempat ini akan dijadikan pusat agama Islam di Asia Tenggara, menggantikan kemasyhuran Majapahit. Pada tahun 1518 Raden Patah wafat.
dan Pangeran Patiunus dipanggil ke Demak untuk menggantikan ayahnya menjadi Sultan Demak. Maka diutuslah Kiai Reksogati sebagai pengawas wilayah Purabaya atas nama Demak, serta melanjutkan misi penyebaran agama Islam di tempat tersebut karena perkembangan Islam di wilayah Purabaya masih muda dan perlu pembinaan yang intensif agar pemeluk-pemeluk Islam yang baru tidak berpaling kembali ke ajaran lama. 50 tahun lamanya Kiai Reksogati memimpin Purabaya berjalan dengan damai dan harmonis. Ajaran Islam diperkenalkan dengan lembut dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, sehingga mengesankan bagi penduduk lama yang masih beragama Hindu dan Buddha di daerah Purabaya. Ajaran Islam yang diajarkan sesuai dengan ajaran Sunan Kalijaga yang telah menyebar ke pedalaman sampai lereng Gunung Wilis. Nilai-nilai ajarannya sampai sekarang masih bisa ditemukan pada masyarakat Sogaten. Kerajaan Purabaya terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, meliputi bidang pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya pemukiman baru, desa-desa baru bermunculan, beserta langgar, surau, masjid sebagai tempat berdakwah dalam rangka proses Islamisasi. Tahun 1521, Sultan Surya Patiunus meninggal, digantikan adiknya yaitu Sultan Trenggana. Kemudian Sultan Trenggana wafat dalam perang di Pasuruan pada tahun 1546. Setelah itu Demak terjadi perang saudara, dan pemenangnya adalah Joko Tingkir yang kemudian dilantik oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Pajang pada tahun 1568. Bersamaan itu juga dilantik juga Pangeran Timur, adik ipar Sultan, menjadi bupati di Purabaya. Pada tahun 1575, pemerintahan Purabaya pindah ke Kuncen, bekas Kabupaten Purabaya, sampai sekarang masih bisa dijumpai di Kelurahan Sogaten, Kota Madiun, yaitu berupa umpak-umpak yang terbuat dari batu andesit dan mayoritas berukuran besar. Ada yang berbentuk persegi dan heksagonal dan digunakan untuk alas tiang bangunan dulunya. Melihat ukuran umpak-umpak, serasa bukan berasal dari daerah setempat. Ini diduga berasal dari Kerajaan Urawan Delopo. Letak umpak-umpak berada di dalam dan di luar pemakaman umum Reksogati, Desa Sogaten. Umpak yang berada di luar pemakaman totalnya berjumlah 7 buah. Sedang umpak yang berada di dalam komplek pemakaman berjumlah 14 buah. Jadi totalnya sebanyak 21 buah. Selain itu juga ditemukan makam santren yang menurut juru kunci makam tersebut dikhususkan bagi para santri dan keluarganya. Letaknya berada di sebelah timur komplek pemakaman umum Reksogati. Di makam tersebut terdapat satu cungkup tempat pemakaman Kiai Mustahal beserta istri dan putra penerusnya Abdullah Mustahal beserta istri serta para murid-muridnya. Perwujudan budaya yang khas dari masyarakat Sogaten adalah terus melaksanakan tradisi bersih desa yang dilaksanakan setiap bulan Suro
di makam Reksogati. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, nilai gotong royong masih diutamakan seperti mendirikan terop, menghias janur-janur, seperti menyambut pengantin, membuat anjat untuk tempat niaga dan wiranggono atau pesinden. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan juga muncul seperti mereka secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Mereka berpartisipasi membuat encek, memasak nasi, mengolah lauk pauk, sayur yang lengkap dan membawa ke pemakaman untuk didoakan bersama dan kemudian dibagi merata. Mereka menerima dengan ikhlas, bujeng-bujeng dibawa pulang untuk dimakan seluruh keluarga. Nilai kerukunan masyarakat Sogaten juga terbina dengan baik dengan mereka-mereka yang berbeda keyakinan. Tidak pernah dijumpai konflik karena agama di Sogaten. Terjalin keharmonisan masyarakat. Terlihat di sana juga ada 2 gereja di sekitar situs. Mereka bisa hidup harmoni sebagai satu keluarga dan tetap setia mempertahankan budaya leluhurnya. Inilah saksi perkembangan Islam di Madiun yang mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat di Sogaten seperti nilai gotong royong, kebersamaan, rukun, serta penuh toleransi dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Semoga nilai-nilai budaya yang masih tertanam dalam masyarakat Sogaten ini bisa menjadi contoh buat generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.